Selamat pagi pemirsa, saat teknologi beserta ancamannya terus bergerak cepat, kita harus mengakui pemerintah dengan segala kekuatan yang dimilikinya bergerak seperti siput, amat lambat. Bayangkan, butuh waktu 5 hari atau bahkan lebih sekarang bagi pemerintah untuk secara resmi mengakui bahwa proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 diserang ransomware. Bahkan ternyata sesama pemerintah pun tidak mendapatkan informasi secara lengkap selama sekitar 100 jam setelah PDNS 2 terganggu. Akibatnya 210 instansi pusat dan daerah terdampak. Malah yang paling kasat mata dan memalukan adalah layanan keimigrasian di seluruh bandara di Indonesia lumpuh seketika untuk beberapa waktu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 26 Juni 2024 dengan tema Alpa Mengurus Pusat Data bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Bung Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Bung Leo. Bagaimana kabar? Sehat-sehat juga. Tadi saya sebelum ke sini sudah mengecek handphone saya. Ternyata masih normal, tidak kena hack, begitu ya? Iya. Kita bicara soal ransomware ini dan bagaimana pusat data kelihatannya masih bisa terbobol. Tapi sebelum kita bahas itu, Bung Indra dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Bukti buruknya komitmen perlindungan data. Ini senapas dengan editorial. Pertanyaannya adalah, apakah memang Indonesia ini masih sangat rentan untuk kena hack begitu ya, tertembus perlindungan datanya, atau memang apa yang terjadi ya? Maksud berita ini apa nih, Bung Indra? Ya, memang kalau dilihat kenyataannya, ini mungkin juga terkait dengan editorial yang nanti kita bahas. Ya. Kenyataannya memang demikian, Indonesia masih sangat rentan. Bahkan disebut untuk ukuran sebuah negara, ketika pusat data nasional, walaupun Menkominfo bilang harus dikoreksi medianya, pusat data nasional sementara 2 gitu. Walaupun tidak detail juga, nih artinya sama-sama penting atau ada yang satu nggak terlalu penting gitu loh. Pusat data nasional sementara 2. Itu yang diserang ransomware kan? Sementara 2 ya? Sementara 2. Ada sementara satunya? Mungkin ada juga. Oke. Artinya kan seolah ya ini menganggap bahwa itu tidak terlalu signifikan. Padahal ini sangat signifikan. Keimigrasian terganggu dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari konteks sebuah negara sampai pusat data nasionalnya disandra dan hari ini bisa disebut hari ke-6 ya. Kalau dari tanggal 20 ya hari ke-6 begitu. Ini artinya sangat fatal, apalagi ketika kita lihat yang disandra datanya oleh hacker ini adalah tempat-tempat layanan publik. Dan layanan publik ini layanan publik yang sangat vital, objek vital nasional begitu dikatakan oleh salah satu anggota DPR. Artinya ini sangat rentan 6 hari dan kemudian tadi ada disebutkan baru hari ke-4 atau hari ke-5 baru sepakat bahasanya ini diserang, bukan karena ada error, tapi diserang. Artinya begitu lemahnya, begitu rapuhnya Indonesia dalam konteks perlindungan data ya. Ini memang menarik ya, bukan menarik lagi sih kalau saya bilang. Ya memalukan juga ya, karena bangsa sebesar Indonesia sudah banyak perangkat untuk mengamankan data. Terakhir Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah ada, tapi ternyata masih kebobolan juga. Ini nanti kita akan bahas lebih jauh di editorial dan kita akan beralih dulu pemirsa ke berita selanjutnya. Masih dari halaman 1, ini terkait dengan APBN transisi. Program makan siang gratis masih mentah, ini kata beritanya begini Bung Indra. Tapi pertanyaannya kan, ini kok masih makan siang gratis? Namanya sudah berganti loh sebetulnya. Sudah direvisi ya namanya. Program apa ya? Makan bergizi gratis. Makan bergizi, PMBG. Bagaimana Bung Indra? Ya karena makannya belum tentu siang, mungkin juga pagi atau sorean dikit gitu. Mungkin itu yang saya tidak tahu apakah itu sangat signifikan perlu dikoreksi oleh pemerintah. Karena kalau makan siang katanya lebih mahal daripada sarapan. Oh gitu ya. Itu sisi finansialnya seperti itu. Oke. Sebenarnya tergantung orangnya juga ya, kalau makan pagi yang berat juga kan. Itu juga mahal juga. Nah, tapi kalau di sini yang dimaksud dalam berita ini sebenarnya adalah kritik dari sejumlah pihak ya, yang peduli ya. Kritik ini bukan pihak yang skeptis atau apatis, tapi ini peduli. Karena dengan anggaran yang sudah disepakati 71 triliun itu, kalau dibandingkan dengan isu-isu sebelumnya yang sampai ratusan triliun, 400.
Ya, memang jauh lebih kecil. Tapi kan tetap saja 71 triliun itu adalah uang rakyat. Betul. Sementara untuk kepentingan masyarakat, katakan ada narasi ini kan demi kepentingan masyarakat banyak, demi kepentingan masyarakat sendiri, bukan untuk kaum elit. Ya kan kita sudah tahu ada bansos dan lain sebagainya sebenarnya. Prioritasnya sudah ada. Tetapi ini adalah lebih kepada kepedulian. Oke, 71 triliun itu angka besar loh. Kalau dilihat kita perlu ada pilot project gitu. Pilot project dulu mungkin di daerah 3T yang perlu menjadi prioritas dulu. Jadi jangan langsung kemudian generalisir ke seluruh. Mungkin angkanya bisa di bawah 10T begitu loh. Karena ada hal-hal lain yang juga memerlukan pembiayaan, tidak hanya soal makan, tapi ya pendidikan begitu. Konteks pendidikan ini juga kita kan sekarang mengalami banyak sorotan gitu ya. Apakah 20% itu memang murni dialokasikan untuk kemajuan pendidikan atau lebih pada biaya operasional kantor-kantor kementerian. Tapi ini kan sudah masuk era APBN 2025. Betul, dan dikatakan di dalam berita ini rawan gagal karena memang yang tadi Bung Indra katakan pilot project-nya belum jalan, belum ada, sudah langsung dilaksanakan keseluruhan. Dan saya lebih tertarik di akhir berita ini dikatakan bahwa defisit era APBN 2025 dipatok di antara 2,45 sampai 2,8%. Ini kan maksimalnya 3% ya. Betul. Semoga memang benar-benar disiplin anggaran ini dijaga karena situasi ekonomi global juga amat sangat tidak pasti. Semoga tidak ada shock yang bisa membuat defisitnya melebihi 3%. Karena ini tipis ya. Kalau kemudian ada gejolak, pasti lebih dari 3% ya. Baik, kita harap apa yang disampaikan oleh DPR ini wakil rakyat juga diperhatikan oleh eksekutif, oleh pemerintah. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini di halaman dalam di harian Anda pemirsa, berita yang sebenarnya saya malu ini Bung Indra untuk saya mau mengatakan itu juga. Iya, untuk membahasnya. Polisi, tentara ikut berjudi, dan kemarin saya lihat di news sticker juga ada dikatakan 146 atau 164 Menkominfo yang mengatakan wartawan ikut berjudi online. Bagaimana nih Bung Indra? Sebenarnya juga menarik juga, harusnya judulnya ikut ditulis saja di sini ya. Apa itu? Polisi, tentara, wartawan ikut berjudi. Aduh. Dan ini memang dari Rakor Satgas Pemberantasan Judi Daring ya, atau judi online ya, yang kemarin digelar begitu. Dan memang ada data yang membuktikan juga ada anggota kepolisian, kemudian anggota tentara, bahkan ASN, lalu kemudian bahkan wartawan. Saya yakin wartawan yang meliput kemarin sendiri juga syok ketika ini disebutkan. Ada sejumlah wartawan yang memang ikut main dan kemudian menjadi bisa kita katakan korban atau bagaimana ya, mereka akhirnya terjerumus lah di soal judi online ini. Nah, ini memang menjadi masalah yang serius. Dari sini kita ditunjukkan bahwa semua elemen lapisan masyarakat bisa menjadi orang yang terjerumus ke sini dalam soal judi online, karena begitu mudahnya memang di setiap gadget. Dengan era digital, era teknologi saat ini, semua orang dengan mudah megang gadget, sehingga main judi itu nggak perlu harus ke tempat-tempat tertentu. Kalau dulu mungkin ada rintangan malu, atau kemudian harus ada effort berangkat dan lain sebagainya. Atau harus punya uang banyak. Harus bawa uang cash, uang banyak. Sekarang kan dengan dia bisa pada pinjaman online bahkan segala itu sangat mudah sekali menjerat. Memang dari Rakor kemarin dari pihak pemerintah mengajak ormas keagamaan. Ya kita berharap ya ormas keagamaan mampu menjadi salah satu elemen pencegah. Bukan orang yang ikut main juga. Jangan sampai ada anggota ormas keagamaan yang justru terlibat juga begitu. Ada teman yang mengatakan begini Bung Indra, sebenarnya obat paling mujarab untuk menekan penjudi online adalah dengan meningkatkan kesejahteraan mereka, katanya. Kalau kemudian masyarakat Indonesia punya uang cukup untuk semua yang dilakukan ya, dia tidak perlu judi. Karena banyak juga motifnya itu katanya mencari uang cepat supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya nggak tahu juga sih ya, belum pernah kita uji juga. Tapi kita harapkan dengan fakta bahwa polisi, tentara, wartawan ikut berjudi, jangan-jangan ada juga pemuka agama ikut berjudi, kan kita tidak tahu juga. Ini sudah merasuk ke semua lapisan masyarakat dan bukan masalah hanya sebagian kelompok saja. Ini masalah kita bersama. Betul, masalah bersama. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa pada pagi ini diberi judul Alpa Mengurus Pusat Data. Ini saya jadi teringat ada sebuah film, sudah agak lama ya, film Amerika Serikat sih, namanya Die Hard.
itu Bruce Willis, itu selalu mengatakan Legend soal sekali film itu. hacking data seperti ini, dan ini kemudian ternyata terjadi di Indonesia, bukan film loh ini. Lalu bagaimana kemudian saat ini kita tadi ada berita di headline pukul 7 yang mengatakan orang mau buat paspor di Semarang masih tetap belum bisa. Bagaimana nih Bung Indra? Ya memang soal apa namanya serangan-serangan digital, serangan siber begitu ya yang terjadi sekarang ini bukan lagi hal yang harusnya dikejutkan atau terkejut kita melihatnya. Karena seperti ini di era digital saat ini, apalagi kalau kita dengar pemerintah sedikit bicara literasi digital, kita transformasi digital, kok sekarang kita menjadi ragu ya? Jangan-jangan transformasi digital dan literasi digital yang dinarasikan itu kosong. Karena apa? Karena rupanya kita dalam perlindungan data aja masih sangat sangat lemah sekali. Rentan ya? Sangat rentan, sangat lemah. Tadi kita singgung untuk ukuran sebuah negara 6 hari dan masih tersandra hari ini, itu sangat rentan sekali, sangat memalukan sekali sebenarnya. Apalagi lebih memalukan, ini ada seorang anggota DPR juga yang menyebut dan menyinggung bahkan, apalagi disandranya itu, disandra adalah satu hal yang sudah memalukan. Bisa dijebol dan kemudian disandra. Itu sudah memalukan. Apalagi disandranya untuk motif keuangan, untuk motif ekonomi. Kan minta itu 8 juta US dollar. Bukan disandra oleh negara lain yang mau menyerang atau membajak misalnya antar negara gitu ya. Soal konteks intelijen misalnya, mengganggu negara satu dengan negara lainnya. Itu masih, ya itu adalah yang terjadi nanti, bisa saja terjadi ke depan seperti itu. Tapi ini seperti disandra untuk dimintain uang dan nggak berdaya selama 6 hari. Ini kan sangat-sangat memalukan. Lalu kita akan bertanya, selama ini ngomong transformasi digital, literasi digital, kan pemerintah memberikan literasi. Yang memberikan literasi harusnya lebih advance. Betul. Nah ini bobol aja nggak ngerti apakah karena error atau karena serangan. Itu baru diketahui setelah beberapa hari kan, 100 jam itu loh. Artinya untuk mengidentifikasi aja masih lemah. Tidak ada satu suara, apalagi menanganinya. Dan sampai hari ini masih belum tertangani itu. Pertanyaan besar kita adalah apakah memang ini maksudnya kebocoran data, peretasan data, serangan ransomware ya namanya yang menyandra data di pusat data nasional, mau permanen kayak mau sementara itu kan hanya soal nama saja. Ini benar-benar dirasakan sebagai ancaman sangat serius oleh seluruh bangsa, khususnya pemerintah, atau seperti yang sekarang terjadi. Ini dikatakan bahwa sekarang sudah bisa kok, sudah mulai dipindahkan data-data, kita sudah mulai bisa bergerak lagi, kita akan mengejar pelakunya, atau hanya sekedar cukup kata-kata itu. Kita akan bahas itu, Bung Indra dan pemirsa Nilai Editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 26 Juni 2024, Alpa mengurus pusat data. Alpa mengurus pusat data. Saat teknologi beserta ancamannya terus bergerak cepat, kita harus akui pemerintah dengan segala kekuatan yang dimilikinya bergerak bak siput, amat lambat. Bayangkan, butuh waktu 5 hari bagi pemerintah untuk secara resmi mengakui proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 diserang ransomware. Bahkan, ternyata sesama pemerintah pun tidak mendapatkan informasi secara lengkap selama sekitar 100 jam setelah PDNS 2 terganggu. Akibatnya, sebanyak 210 instansi pusat dan daerah terdampak. Malah, yang paling kasat mata dan memalukan adalah layanan keimigrasian di seluruh bandara di Indonesia lumpuh seketika untuk beberapa waktu. Memalukan karena gangguan PDNS 2 yang berlangsung sejak Kamis 20 Juli lalu menyebabkan antrean luar biasa di sejumlah bandara, khususnya di titik pemeriksaan paspor. Tidak terbayang keluhan warga asing menghadapi penumpukan dan antrean mengular di layanan keimigrasian di Indonesia. Untungnya jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi bergerak sigap. Mereka segera menambah personel di titik penumpukan massa untuk memeriksa secara manual. Kalau tidak, entah apa kata dunia. Negeri yang luas dengan penduduk besar nan pintar ini dibuat bertekuk lutut oleh hacker.
Selain itu, setelah 6 jam persoalan PDNS tidak kunjung rampung, mereka kemudian memutuskan untuk memindahkan pusat data karena mereka menyadari tidak mungkin PDNS 2 terkendala teknis. Setelah pemindahan data center yang memakan waktu sekitar 2 hari, layanan keimigrasian secara digital sudah bisa pulih. Akan tetapi, unsur pemerintah lainnya baru buka-bukaan beberapa hari kemudian bahwa PDNS 2 terganggu bukan karena gangguan teknis, melainkan serangan ransomware hasil pengembangan Lockbit 3.0 Brain Cipher. Yang namanya ransomware, serangan ini juga mengenkripsi data yang ada di PDNS 2 agar bisa menjadi alat tawar pelaku untuk meminta tebusan. Di kasus ini, mereka meminta 8 juta US dollar atau sekitar 131,2 miliar rupiah untuk membuka enkripsi. Terlepas dari apapun dalihnya, pemerintah kali ini nyata-nyata lalai. Di dalam pemerintah sendiri seakan tidak memiliki informasi yang utuh. Negeri ini nyata-nyata kedodoran terkait dengan penyimpan data dan hal ihwal dengan pengembangan data digital. Republik ini tidak memiliki perencanaan yang matang dengan desain yang jelas. Amat wajar bila ada anggapan persoalan utama proyek digitalisasi di tanah air justru ada di desain dasar atau perencanaannya. Sebagaimana termuat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester alias IHPS 2 tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi atau TIK kurang efektif dalam mendukung transformasi digital, terutama terkait dengan perencanaan pembangunan PDN. Bahkan, menurut lembaga auditor negara itu, pembangunan PDN berpotensi tidak sesuai standar internasional yang direncanakan dan tak akan sesuai kebutuhan dan kapasitas real. Aksi ransomware ke PDNS 2 juga memperlihatkan ketidakbergunaan klaim sejumlah kehebatan dan kecanggihan spesifikasi teknis PDN. Sebab segala hal positif itu tak akan berguna tanpa manajemen sumber daya manusia atau SDM, sistem pemulihan bencana, contingency plan, dan perencanaan mitigasi yang memadai. Pemutakhiran teknologi dan sumber daya dalam pengamanan jangan kalah dengan perkembangan ransomware. Serangan ransomware bukanlah barang baru. Sejumlah negara sudah mengalami serangan serupa beberapa tahun silam. Bahkan pada 2023, Bank Syariah Indonesia atau BSI juga mengalami penyanderaan data setelah diserang oleh Lockbit. Semestinya peristiwa itu menjadi alarm bagi pengelola PDNS. Akan tetapi, pemerintah seakan abai dan memandang remeh sebuah tanda bahaya tersebut. Jika mawas diri, pemerintah semestinya sudah membentengin diri. Jangan sampai karena sibuk untuk menjaga kepentingan dan jabatan politik, sampai melupakan penjagaan aset data milik negara. Pemerintah juga sebaiknya mengakhiri saja drama keinginan memburu dan menangkap pembobol PDNS 2. Karena bila melihat kejadian di BSI, tidak ada akhir yang jelas terhadap pelaku ataupun permintaan uang tebusan. Fokus saja gelar audit independen terhadap PDN. Bongkar dan tutup segera kelemahan dan celah dalam desain yang berpotensi dirasuki oleh pihak luar. Tidak usah defensif atas kritik dan masukan. Jangan melulu bergerak dengan deret hitung, padahal di luar sana para penjahat bergerak seperti deret ukur. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Bung Indra, kalau kita lihat sebetulnya pemerintah memang sudah bergerak ya. Dan kemarin sudah ada konpres kan bagaimana langkah-langkah penanganan yang dilakukan. Tapi yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan saya Bung Indra saat ini adalah bagaimana yang pertama data itu kembali pulih. Ya. Seperti tadi di Semarang, orang-orang mau buat paspor, saya rasa di sekian kota juga yang lain mengalami hal yang sama. Bagaimana bikin paspor itu bisa lagi, itu pertama. Lalu yang kedua, memastikan keamanan data, karena ada teman yang khawatir di film yang tadi saya sebut di bagian awal, Die Hard
itu sampai sistem pengendalian pesawat itu di film ya, itu bisa dihack dan membahayakan. Nah, bagaimana kita yakin bahwa keamanan data kita yang lain itu aman? Karena ini pusat data nasional loh, walaupun dikatakan ya sementara 2 lah, sementara sekian. Term saja sebenarnya mungkin ya. Itu dia. Bagaimana menurut Bung Indra? Ya, kalau memang kita lihat upaya yang sudah dilakukan ya sejauh ini, malah sebenarnya upaya itu sebenarnya menurut penilaian saya kurang masif ya. Karena kalau kita lihat juga sedang coba ditangani, diperbaiki. Memang dari masing-masing lembaga, tadi kan ada sekitar 210 lembaga yang datanya menjadi terkena imbas ya. Kompromis ya. Pusat data nasional ini. Salah satunya kan keimigrasian di bandara ya. Itu memang ada masing-masing dari institusi bertindak dengan baik, misalnya memigrasikan servernya ke pihak swasta. Oh, memindahkan? Memindahkan migrasi sementara, tapi itu sifatnya. Oke. Karena masih tentu saja masih dipegang kuncinya oleh yang melakukan hack ini, yang menghack ini. Jadi ini belum lepas, ini belum selesai nih. Memang perlahan-lahan untuk dipulihkan dengan cara migrasi dan lain sebagainya. Nah, penting sekali memang seperti yang dimaksudkan tadi pertanyaan tadi sebelum saya ke soal pelayanan publiknya. Memang penting sekali kalau data imigrasi bisa dibobol, bagaimana kemudian data di menara yang mengatur penerbangan. Ya, itu sangat berbahaya sekali. Artinya kan jangan-jangan coba lagi. Dan bukan tidak mungkin, karena kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, serangan-serangan cyber ini juga kerap terjadi di Indonesia. Waktu itu BSI disebutkan pernah diserang. Lalu kemudian, Indonesia ya? Lalu kemudian kita pernah dengar juga soal isu Bjorka yang disebutkan menjual data pribadi atau paspor ke sebuah situs. 34 juta disebut-sebut ya? 34 juta data dalam paspor WNI itu. dalam paspor. Kita nggak tahu juga, kan narasi yang disebutkan kan itu sebuah klaim ya. Tapi kan nggak tahu juga akhirnya sampai saat ini seperti apa itu. Jangan-jangan benar juga. Jangan-jangan ada data Bung Indra, data saya yang ada di... bisa ngecek, sebagai masyarakat nggak bisa ngecek. Situs hitam itu ya. Betul, artinya kan memang sangat rentan sekali. Terus lalu kemudian kalau kita lihat seperti sekarang ini pihak kepolisian bagus memang sedang menyelidiki dugaan tindak pidana. Itu benar. Yang peretasan dilakukan sebenarnya sudah bukan lagi dugaan, memang itu tindak pidana. Pertanyaannya ini kan bukan seperti menangkap maling kriminal ayam biasa, maling ayam, maling motor, atau menangkap koruptor dan lain sebagainya. Ini bagaimana ngerti nggak cara mencarinya? Bisa nggak cara menangkapnya begitu, mencarinya? Karena apa? Logbit 3.0 ini dari ransomware ini ransomware ini memang kelompok atau sindikat yang yang paling agresif atau paling aktif ya melakukan serangan-serangan cyber, tidak hanya ke Indonesia, ke berbagai instansi, berbagai negara lain juga. Tapi ini baru satu sindikat dan dia memang yang paling aktif karena ada sekitar, kalau catatan dari Trend Micro ya, itu ada 217 korban untuk kuartal pertama saja. Sementara kita masih akan menyelidiki dugaan tindak pidana. Persoalannya mungkin kita mengharap masyarakat mengharap kepolisian atau stakeholder yang lain tidak hanya mencari dugaan tindak pidana untuk aksi peretasannya, tapi mencari apakah ada kelalaian dari pihak-pihak yang mengelola pusat data nasional, yang bertanggung jawab terhadap pusat data nasional, termasuk yang menjaga cyber security dari pusat data nasional ini. Ya, ada kelalaian nggak? Upayanya sudah maksimal nggak? Sudah best practice internasional nggak? Itu kan yang menurut para ahli cyber itu menyatakan seperti itu. Sudah. Kalau istilahnya sudah SNI enggak ini, gitu loh. Sudah belum ini memenuhi kriteria untuk menjaga keamanan data begitu ya. Kalau kita melihat ini kan artinya kemungkinan besar, saya juga tidak tahu ya, pelaku ransomware ini kan tidak ada di Indonesia. Ini kan artinya mereka mencuri, membobol, mengambil data, menguncinya di satu lemari, katakanlah begitu ya analoginya, dan kuncinya ini hanya mereka akan berikan kalau dibayarkan. $8 juta itu dibayarkan oleh Kementerian Komunikasi Informatika. Atau pemerintah yang diminta ya. Kita bilang Kominfo aja, karena kan ini kan pusat data nasional yang bertanggung jawab Kominfo ya, walaupun pemerintah betul di atasnya. Pertanyaannya adalah, sebegitu lemahnya ya berarti ya, pagar-pagar, tembok-tembok pengamanan itu satu. Lalu yang kedua, deteksi dini. Kan kita punya Badan Cyber Sandi Nasional, BSSN.
Lalu polisi yang saya tahu juga punya polisi cyber begitu ya, cybercrime. Itu apa kabarnya ya? Apakah mereka kurang canggih atau kurang meng-hire hacker-hacker jago supaya masuk ke dalamnya atau seperti apa? Ya kan memang dalam setiap pekerjaan-pekerjaan profesional Bang Leo kan pasti ada namanya KPI. Kalau KPI itu tercapai wajar, kalau KPI itu lebih tercapainya maka dia diapresiasi. Tapi kalau KPI-nya tidak tercapai apa yang harus dilakukan Bang Leo? Ya, ada sanksi. Ada sanksi harusnya. Selama ini kita tidak melihat, padahal serangan-serangan cyber sudah sering. Kita tidak melihat ada sanksi yang signifikan diterapkan. Di kasus BSI itu sampai kurang lebih sepekan tidak bisa bertransaksi loh nasabahnya. Nah itu dia. Nah artinya kalau tidak ada efek jera di sana, kita nggak ngomong siapa yang meretas ya. Kalau itu sudah pasti pidana lah. Masalahnya bisa nangkep nggak? Itu kan karena gampangnya ada di luar negeri lewat internet pula begitu ya. Lockbit 3.0 ini sindikat yang disebut malah disebut-sebut ya, kita perlu cek kebenaran nanti, malah disebut-sebut sebagai sindikat yang membiayai proyek nuklir Korea Utara loh. Waduh. Ini dan mereka disebutkan juga ya beberapa. Mereka ini adalah sebuah kelompok di Rusia. Ada disebut seperti itu. Internasional. Ya kita nggak tahu sindikatnya ada di mana saja ya. Tapi mereka paling aktif dan tidak hanya Lockbit Bang Leo. Tadi saya lengkapi ya. Dalam kuartal pertama saja di tahun ini, Trend Micro itu yang sebuah perusahaan keamanan cyber yang mengeluarkan data itu sudah ada 1.023 korban. Ini dari 48 sindikat. Kita dari tadi masih membicarakan tentang ransomware Lockbit. Baru satu sindikat. Baru satu sindikat. Satu penjahat nih ya. Satu penjahatnya. Itu kalau kita pertasnya sudah pasti itu pidana, nggak usah ngomong ngejar deh. Itu pastilah kalau bisa mengetahui langsung tangkap, nggak usah ngomong dulu gitu. Persoalan sekarang kita harus koreksi internal kan. Siapa sih yang mengelola pusat data nasional? Siapa sih yang bertanggung jawab menjaga keamanannya? Selama ini sudah ada sanksi nggak kalau ada bobol-bobol seperti itu? Selama ini bahkan lebih sedih lagi nih, kita juga sempat membaca, tapi memang masih dicek oleh pihak terkait. Informasinya ternyata di BAIS pun datanya ini disebut-sebut diserang. Badan Intelijen Strategis. Badan Intelijen Strategis milik TNI. Ini disebut-sebut juga diserang loh. Intel kebobolan juga. Ini kan ngeri sekali. Nah kalau tidak ada yang kemudian dijatuhi sanksi atas pekerjaan yang harusnya dia menjaga atau mengelolanya dengan baik, akhirnya akan terus berulang. Tidak ada pembelajaran di sini. Saya setuju dengan yang disampaikan Bung Indra kalau kita analogikan dengan industri penerbangan ya. Kan sekian tahun yang lalu Amerika Serikat, beberapa wilayah Eropa itu melarang maskapai Garuda dan juga maskapai nasional kita ke sana karena soal standar keamanan. Dan larangan itu begitu keras dan dampaknya kalau saya lihat bagus. Akhirnya Garuda dan maskapai nasional memperbaiki tingkat keamanannya dan akhirnya kita sekarang sudah bisa terbang pakai Garuda ke negara-negara Amerika Serikat dan Eropa. Apakah kondisi serupa kita bisa harapkan terjadi di pengamanan data nasional ini? Atau jangan-jangan kemudian ada orang yang mengatakan, wah ini hanya salah-salahan saja nih, ini ada kepentingan politis untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu nih, atau seperti apa kira-kira Bung Indra? Ya kalau kepentingan politis mungkin berkelindan ya, kita tidak bisa membaca yang namanya kepentingan politis itu samar-samar soalnya itu Bang. Bisa saja sebuah isu yang memang sangat signifikan dipengaruhi, tapi ada yang numpangin, kita nggak ngerti juga. Tapi kita bicara fakta, faktanya ada kesalahan. Kita kasih judul di sini, ada kealpaan berarti kan. Alpa mengurus pusat data. Kalau ada yang alpa, apakah malah diapresiasi? Nah itu. Kan enggak kan. Kalau ada yang alpa harusnya disanksi. Bagaimana itu bisa kita amankan, kita akan lanjutkan. Tapi kita akan bertanya dulu sekarang Bu Indra dan pemirsa, kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi. Pak Heru, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Pak Heru, ini untuk kesekian kalinya dan saat kita berbicara ini masih terganggu sistem keimigrasian. 200 lebih juga kementerian lembaga yang katanya terganggu karena ransomware ini. Pertanyaan pertama saya Pak Heru, ini masih akan lama tidak kita alami atau bisa dalam waktu 1-2 hari ini seluruh data kita bisa kita amankan dan kembali normal Pak? Ya memang ini agak rumit ya, karena betapapun ketika kita berhadapan dengan yang namanya ransomware ini, ujungnya kan memang mereka meminta uang tebusan gitu ya, dan dalam kasus ini kan tebusannya juga sangat besar gitu ya.
Dan pemerintah ya nampaknya mungkin kan agak sulit juga untuk melakukan negosiasi gitu kan. Sehingga kalau saya melihat bahwa ini prosesnya akan memakan waktu, termasuk juga bagaimana memulihkan semua layanan. Karena dengan ransomware yang baru ini kan artinya semua data yang ada di pusat data kita itu saat ini kan dalam posisi terkunci gitu ya. Dan kalau misalnya kita tidak punya backup, ya kita akan sulit gitu. Nah ini kita nggak tahu nih strategi pemerintah akan seperti apa, tapi memang mungkin nampaknya akan butuh waktu untuk pemulihan secara menyeluruh gitu ya. Ini tunggu pulih dulu, baru kemudian kita bisa pastikan keamanan data kita fokus di pusat data nasional lah, atau memang bisa dilakukan paralel Pak Heru? Ya memang pertama itu kita Indonesia sebagai negara yang cukup rentan gitu ya dan lemah dalam hal keamanan siber. Jadi beberapa data misalnya menunjukkan misalnya kita di nomor 4 di Asia Tenggara, kemudian juga di negara G20 kita peringkat 3 paling bawah gitu ya. Dan kemudian juga dari serangan-serangan ini kita juga cukup menerima serangan yang cukup banyak gitu. Ya, artinya bahwa memang perbaikan-perbaikan tentang keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia ini tentu harus menjadi hal yang prioritas gitu kan. Dan nampaknya memang tidak ada perkembangan yang berarti dari sisi terutama dari pemerintah gitu ya untuk bagaimana menangani insiden siber yang memang sebenarnya kan dalam 2-3 tahun terakhir ini sudah begitu sering terjadi. Beberapa gitu kali ya. Ya waktu itu kan Mas Rio tahu ya waktu itu kita misalnya ada Biorka, kemudian tahun lalu Bank Syariah yang terbesar juga kena gitu ya. Jadi seperti nampaknya kadang-kadang ya kita ya udahlah kita sembunyikan gitu. Nggak ada apa-apa gitu kan. Baik. Tapi kan kemudian ini terjadi sehingga memang perbaikan keamanan siber Indonesia ini ya memang ya perlu dilakukan walaupun memang nanti kita perlu melihat ini masuknya dari mana nih dari dalam kasus yang terjadi di pusat data kita gitu kan. Pak Heru, tapi memang saya awam tapi sering mendengar konon katanya hacker Indonesia itu jago-jago juga di dunia hacker global. Apakah artinya mungkin kita harus lebih banyak merekrut hacker-hacker itu Pak, supaya kemudian mereka yang membentengi pusat data nasional kita berikut. Bagaimana Pak Heru? Ya memang itu juga menjadi hal yang menarik karena memang Indonesia ini sebenarnya kan juga kalau dalam hal peretasan segala macam kan juga cukup sering gitu ya. Kita kan juga sebagai negara yang dulu pernah peringkat 1, peringkat 2 dikenal di dunia sebagai peretas situs atau aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Nah ini kan memang nampaknya ada dua hal yang berbeda-beda, pemerintah seperti apa, masyarakat seperti apa. Nah jadi memang perlu kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat, komunitas, para hacker gitu untuk sama-sama kita menjaga keamanan siber di Indonesia gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita hanya bergantung pada misalnya Kominfo atau mungkin BSSN gitu yang memang mereka tidak secara lama mungkin memiliki waktu untuk ngoprek-ngoprek gitu ya, untuk segala macam akhirnya memang seperti ini gitu. Jadi ini merupakan momentum bagi kita semua untuk memperhatikan keamanan siber yang ada di Indonesia, untuk bagaimana kita juga melindungi data masyarakat gitu ya, agar kedepannya jangan sampai terjadi lagi. Karena kalau ini tidak kemudian kita cari satu solusi yang pas, kejadian serupa yang lebih besar dan mungkin lebih masif lagi akan terjadi di kedepannya. Gitu. Pak Heru terakhir Pak singkat saja. Anda sudah merasa yang dilakukan pemerintah segenap kementerian lembaga saat ini menangani peretasan ini, ransomware ini sudah cukup atau masih perlu lebih masif lagi Pak? Perlu presiden misalnya untuk segera turun tangan atau seperti apa Pak Heru? Ya karena memang persoalan keamanan siber ini kan terjadi terus-menerus dan dampaknya juga kian besar gitu ya. Dan ini udah nggak bisa nih, udah Kementerian Kominfo udah nggak bisa, BSSN udah nggak bisa. Ini artinya memang Presiden harus turun tangan dan mensinergikan semua upaya untuk melawan apa yang terjadi dengan seperti di pusat data ini. Karena kalau misalnya tidak dilakukan gitu ya, ini saya khawatir ini akan berlarut-larut dan juga nanti akan lebih besar lagi. Dan ya memang
ya kita juga sekarang udah harus berpikir bahwa posisi-posisi misalkan di Kementerian Kominfo, di BSSN, memang harus orang-orang yang memang ya sudah berkecimpung lama, mengerti tentang digital, mengerti tentang keamanan siber gitu. Jadi nggak bisa nih sebagai nanti mungkin pejabatnya sebagai hadiah gitu, udah nggak bisa nampaknya ya. Baik, kita harap segera selesai masalah data ini, tapi kita juga berharap ada perbaikan signifikan ke depannya. Terima kasih Direktur Eksekutif ICT Institute, Pak Heru Sutadi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak. Menarik penjelasan Pak Heru, Bung Indra, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang waktunya kita, Bung Indra, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Indra, salam sehat selalu. Salam sehat, bagaimana Pak John? Silakan Pak. Jadi ini ya, Alfa mengurus pusat data. Jadi begini Bung Leo ya, saya tak begitu memahami betul cyber ini, IT ini. Cuma kita ketawa, kita ada pernah punya wacana, mungkin pernah juga kita bedah dulu. Ada angkatan keempat, matra keempat, ingat? Oh iya, matra keempat, betul. Ya, matra keempat, seharusnya itu direalisasi aja. Karena ini untuk kedepannya masalah cyber ini akan meningkat lagi. Yang sedihnya, imigrasi ini 2 kali nih Bung Leo. Tahun 2023 kan pernah juga. Berapa ribu data paspor Indonesia yang diretas kan, gitu juga. KPU juga kena. Bank apalagi yang lebih dasar lagi, Bank Syariah. Ada 8 hari tidak salah Bank Syariah. BSI ya. Cuma tidak ada kejelasannya. Karena itu ugutan juga. Minta apa juga, minta UPT juga, ya. Sandra juga. Sama dengan ini sekarang nih, ini nilainya sudah jelas 8 juta. Nah, lumpuh di mana-mana. Artinya, ini Bung Leo, kita belum begitu siap betul untuk menghadapi era milenial ini. Kita tidak begitu siap kayaknya. Tapi mudah-mudahan Kominfo ya jadi pelajaran yang begini nih. Kalau udah 8 juta itu diminta, kunci masih dipegang dia, ini kan sangat berbahaya, Bung Leo. Sangat berbahaya. Ya, jadi pemerintah kita harus segera ini, memang harus presiden yang harus turun tangan. Abai ini, Pak John. data kita ini abai. Oke, Pak John, pertanyaan saya Pak, kalau Anda tadi mengatakan wujudkan saja matra keempat ya, saya tidak tahu angkatan cyber atau apa namanya. Itu kalau memang ternyata misalnya itu diwujudkan, apa Anda yakin Pak itu merupakan jawaban? Kalau kemudian angkatan keempat itu sudah terbentuk, lalu jebol lagi pusat data nasional, seperti apa Pak? Begini Mulyo, ya, asal nyawa itunya tadi. Ya, asal nawa itu pemerintahnya, itu kita semuanya di Indonesia ini nawa itu aja. Tapi kalau di nawa itunya tuh ada presiden nak makan duit, ada ujung-ujungnya, ya ini baiknya aja. Contoh aja Singapura dia pakai itu. Ya orangnya orang terlatih lah. Ya kerjasama sama negara yang hebat-hebat. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau ada embel-embel di ujungnya kacau juga. Itu dia. Ya. Baik, terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi.
Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pak, ini data bocor, data di sabotase hacker itu tidak hanya kali ini. Berkali-kali, cuma ini yang paling besar. Seperti kilang minyak Pertamina kebakaran itu juga rutin tiap tahun, sepertinya saya punya catatannya itu. Oke. Nah, ini kebetulan bersamaan dengan pulang pergi haji ya, data keimigrasian. Mungkin saja hacker sasarannya adalah nasabah haji. Tapi masih kalau saya mengamati hanya sebatas kantor keimigrasian. Kalau umpama yang dijebol itu data perbankan, mau bagaimana lumpuh ekonomi. Iya, itu dia. Iya, kalau perbankan misalnya perbankan BUMN saja seluruh Indonesia Selindo mau berapa juta debitur kreditur itu kalau perbankan. Makanya ini perhatian sebagai perhatian untuk para perbankan agar ada backup server yang betul-betul mumpuni betul. Backup data ya. Iya. Pak Sukarwan, kalau Anda lihat Pak, ini kan pemerintah sudah bergerak, tapi memang masih terus terjadi gangguan. Tadi di Semarang kita dapat info bahwa untuk membuat paspor baru itu masih belum bisa, katanya karena masih ada gangguan. Anda melihat kira-kira masih lama atau segera kita bisa selesai dari masalah ini, Pak Sukarwan? Jawabnya enggak bertele-tele, saya kalau jawab itu masih. Kalau Anda tanya masih lama, masih. Enggak usah apa narasi-narasi yang tidak bengek. Pokoknya kalau jawabannya masih atau enggak masih ini hackernya tuh pinter banget. Makanya ada peribahasa jadikanlah musuh jadi sahabat. Nah kalau bisa pemerintah merekrut hacker tuh jadikan ahli data. Yang terakhir gini Bang. Iya Pak. Ini menteri yang Kominfo. Kaitannya dengan ini kan ketua Projo itu kan. Nah, seperti ketua Partai PAN Zulkifli Hasan jadi Menteri Perdagangan, sekarang minyak goreng mulai langka di Ujung Pandang. Nah, itu kan tidak ada ahlinya. Soal kapasitas berarti mungkin maksud Pak Sukarwan soal kapasitas atau soal keahlian begitu ya Pak ya? Dia harus keahlian profesional. Ini yang jadi Menteri Kemenkominfo apa itulah namanya, kan ketua Projo itu Pak Sapa itu. Soal keahlian apa ahliannya seperti apa gara-gara kaitannya politik. Kita harapkan selalu bekerja dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Sukarwan. Semangat sekali Pak Sukarwan. Iya. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Max di Manokwari, Papua Barat. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Indra. Selamat pagi Pak Max. Bagaimana Pak? Salam dulu Indra Maulana. Dulu pembaca berita, sekarang sudah masuk di ini naik kelas ini. Saya salutin. Baik. Terima kasih Pak Max. Iya. Silakan Pak. Ya. Yang jelas begini, saya setuju dengan kata alpa. Karena apa? Kita jauh-jauh hari sudah digembar-gemborkan bahwa dunia ke depan akan menghadapi perang besar, bukan perang konvensional, tapi perang cyber. Ya kan? Perang data ya? Perang cyber. Nah, di sisi lain kita bukannya mempersiapkan diri untuk menghadapi perang cyber, malah kita Indonesia belakangan ini saya baru baca itu ada beli sebuah rudal senjata penangkis rudal yang dibeli dari Turki atau dari mana, Gus. 10 km ketika rudal ditembakkan, peluru kendali yang punya alat kita bisa lepas dan menangkal itu. Apa kita belum menghadapi perang konvensional? Negara ini, dunia ini tidak menghadapi perang dunia ketiga. Perang data kan? Sekarang jadi ini kita perang sekarang perang dunia maya. Kelemahannya adalah di penyediaan server. Tapi Menkominfo berkomentar itu masuk di akal juga ya. Kemungkinan salah satu penyebabnya adalah Bung Leo terjadinya korupsi 10 triliun kemarin. Mungkin di dalam situ ada juga anggaran-anggaran yang sudah disiapkan untuk penguatan cyber ini sehingga kita jangan dijebol. Itu kan waktu itu BTS Pak, itu Pak, BTS seluler loh Pak. Ini kan pusat data nasional. Mungkin dua hal yang berbeda loh Pak Max. Oh begitu. Tetapi dalam BTS itu kan bukan
bukan tower sendiri, bos. Ada juga perangkat-perangkat lain. Saya orang Kominfo dan saya sudah pernah bangun tower, Pak. Iya, Pak Max. Ya. Gitu. Tower itu bukan tiang duluan dengan itu, bukan. Ada hal-hal lain. Ya kan? Hal-hal lain ini ya. Di sini kita lihat Indonesia, terutama Kementerian Kominfo, mohon maaf Pak Menteri, saya ini mantan anak buah Bapak, saya melihat itu. Dengan demikian, usulan tadi Pak John Seto, saya kurang setuju. Angkatan cyber, angkatan keempat. Karena apa? Kita berhadapan dengan perang dunia maya. Baik. Gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Max di Manokwari untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bung Indra dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bung Indra, tadi ada pemirsa yang mengatakan, Pak John ya, mengatakan, wah ini waktunya ada angkatan keempat nih katanya, pasukan cyber atau apa. Tapi Pak Max mengatakan, ya belum tentu juga itu menjadi jawaban. Bagaimana Bung Indra? Ini penting dicermati, Bung Leo, penting dicermati. Kealpaan yang sedang kita ulas hari ini, dan memang data kita masih disandra oleh penyerang atau peretas ya, hacker begitu, itu memang penting untuk ditangani dan kita mampu atau mengerti, sudah mulai mengerti dan sudah mulai ahli untuk agar data kita termasuk pusat data nasional itu tidak mudah untuk diretas. Karena di sini adalah banyak data yang sangat krusial, sangat penting untuk dijaga kerahasiaannya. Tapi jangan sampai juga dengan mudahnya kemudian dengan isu ini, mudah sekali kita ingin menentukan, bahkan nanti mungkin di jajaran politik yang sudah nanti di pengambil keputusan sampai pada semangat ingin membentuk matra keempat ini, tanda kutip matra keempat begitu ya. Angkatan cyber. Angkatan cyber. Kita harus kaji lebih dulu manfaat dan mudaratnya seperti apa, anggarannya seperti apa, konsepnya seperti apa. Karena seperti yang kita kritisi di editorial hari ini bahwa soal konsep tentang digitalisasi itu menurut BPK di sini yang disebutkan itu belum terlalu signifikan, belum terlalu jelas. Nah, jangan sampai kita kemudian nanti membahas soal entah itu angkatan cyber, matra keempat dan lain sebagainya, hanya menumpangi isu ini. Dan yang paling penting mungkin adalah harus segera fungsikan data-data kita supaya jangan terganggu lagi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Betul. Itu ya. Itu yang paling penting adalah fungsikan data pelayanan publik terutama yang terkait dengan kepublikan itu dipulihkan terlebih dahulu. Tapi yang paling penting juga, sekian lama kita mengkritisi, saya kembali lagi ya Bung Leo ya, sekian banyak kita mengkritisi bahwa kita kurang mampu, kurang cepat dan memalukan, bahkan dimintain duit untuk agar kita lepas dari peretasan ini, bukan berarti dengan mudahnya lalu kita akan membentuk sebuah angkatan keempat. Jangan sampai ada terminologi yang sering kali muncul di publik, tukang tambal ban, ya kan? Ban bocor yang menyediakan paku, tukang tambal bannya sendiri. Jangan sampai ke arah situ. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan ini juga menyumbangkan bagi perbaikan pengamanan data kita. Bung Indra Maulana, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Pemirsa, kalau mawas diri, pemerintah seharusnya sudah membentengi diri. Jangan sampai karena sibuk menjaga kepentingan dan jabatan politik, sampai melupakan penjagaan data milik negara. Fokus saja gelar audit independen terhadap PDN, bongkar dan tutup segera kelemahan dalam desain yang berpotensi dimasuki pihak luar. Tidak usah defensif atas kritik dan masukan, jangan melulu bergerak dengan deret hitung, padahal di luar sana para penjahat bergerak dengan deret ukur. Saya Lona Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.